Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang catering and banquets. Minggu kemarin saya menyampaikan materi tentang catering dan sekarang ini saya akan melanjutkan materi tentang banquet ya. Jadi pada dasarnya sudah sampaikan kemarin bahwa ada sedikit perbedaan sebenarnya tentang catering and banquet. Kalau kita bicara catering ya sifatnya small scale, kemudian berbasis serving, pelayanan sama dengan banquet juga sama, tapi memang lebih masif ya, makanan yang disajikan juga lebih beraneka ragam, kemudian fasilitas sarana prasarana yang digunakan juga sangat berbeda ya dengan catering. Kalau catering mungkin sarana prasarana yang digunakan untuk penyajian dan sebagainya tidak sebanyak ya di aktivitas di banqueting. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi terkait dengan banquet ini tentunya harus memiliki sebuah sesuatu yang berbeda atau ciri khas yang memang industri banqueting ini juga merambah berbagai macam hotel ya. Sekarang hotel itu sudah memiliki divisi khusus yang menangani banqueting, dan itu sudah banyak yang menyajikan sesuatu yang unik, yang menarik, yang artinya hotel-hotel ini cukup berkembang, cukup dinamis dalam penyajian kegiatan banqueting. Jadi mereka sudah menerapkan berbagai macam konsep-konsep yang memang sesuai tematik ya, yang memang kekinian, yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen ya. Konsumennya memang butuh seperti apa ya, terus kita coba penuhi ya, karena memang masing-masing konsumen, karena terkait dengan banquet itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan dari konsumen itu seperti apa. Jadi karena memang konsumen itu menginginkan sesuatu yang memang memang mereka punya budgeting, dan memang tujuan mereka adalah mendapatkan kesan yang menarik, yang bagus terkait dengan acara yang mereka selenggarakan. Tentunya kita harus memfasilitasi dengan sebaik mungkin, berupaya untuk mewujudkan aktivitas banquet yang mereka inginkan seperti apa. Itu yang harus kita wujudkan ya, kita harus tekankan di situ. Jadi kebutuhan konsumen itu kita harus dalami, kita harus kenali, identifikasi, kemudian bagaimana kita berdiskusi dengan tim banquet itu sendiri untuk mewujudkan ide-ide dari konsumen. Jadi tentunya kita harus memiliki tim yang kreatif, yang tim solid yang terkait dengan banquet ya. Ini harus dibentuk karena harus ada divisi khusus yang menangani banquet. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi. Nah, dalam hal ini terkait dengan pengorganisasian organizing a banquet ini terkait dengan bagaimana kita ini mewujudkan cita-cita dari konsumen. Nah, apa ya sih keinginan konsumen terkait dengan kegiatan mereka seperti apa? Ini yang harus kita kembangkan, harus kita laksanakan. Jadi ada beberapa hal, aspek yang memang harus dipenuhi sebelum dalam mengorganisasi banquet, dalam mewujudkan tujuan dari konsumen kita ya. Tentunya ya mereka akan menggunakan jasa kita lagi suatu saat ya, ini yang paling penting. Dan terlebih lagi mereka akan menjadi sebuah unsur yang membantu promosi ya secara tidak langsung aktivitas banquet yang kita selenggarakan. Itu yang harus dipahami bersama. Banquet ini membutuhkan koordinasi dan planning to ensure as a smooth for dinners. Jadi membutuhkan koordinasi dan perencanaan. Siapa yang harus diajak koordinasi dan yang diajak merencanakan? Tentunya adalah satu tim itu. Nah,
Banketing itu memiliki sebuah divisi khusus yang terkait dengan banketing yang memang merencanakan penyelenggaraan kegiatan jamuan makan. Tentunya tidak bisa kita melakukannya itu sendiri karena memang banketing itu sifatnya massal, orangnya banyak, kemudian kebutuhan jenis makanan yang dibutuhkan yang perlu untuk disajikan itu juga relatif banyak, sehingga membutuhkan berbagai macam spesialisasi, kekhususan ya, di mana masing-masing itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, keterampilan berbeda-beda terkait ada yang cookingnya, masak, kemudian pelayanannya, kemudian bagian akuntansi dan sebagainya, itu juga harus menjadi satu tim. Ya, ini banketing. Jadi koordinasi itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu kedepannya seperti apa ya. Karena memang kita menyelenggarakan berbagai macam paket-paket banketing, yaitu tentunya kita harus siap di situ. Tentunya kalau sudah siap untuk mewujudkan, kita harus koordinasi dengan berbagai pihak, dengan yang ada di dalam tim itu sendiri. Ya, itu seperti itu. Kemudian planning. Nah, planning itu adalah merencanakan. Nah, menu makanan sudah disepakati bersama oleh konsumen dengan kita tim banketing, tentunya harus kita bicarakan. Ini mereka si tamu memilih menu ini dengan misalnya jumlah undangan sekian. Kemudian ada mungkin request lain ya, kebutuhan lain yang memang diinginkan oleh konsumen, atau mungkin hal-hal lain yang tidak diperlukan oleh konsumen, sehingga paket-paket yang kita selenggarakan, paket yang kita sediakan mungkin tidak sepenuhnya mereka ambil ya, seperti itu. Jadi itu kita identifikasi, kita catat, kita distribusikan ke berbagai pihak sesuai dengan spesifikasinya. Itu planning, merencanakan maksudnya bagaimana merencanakan, misalnya bagian tata dekorasi, kemudian sound system, pencahayaan dan sebagainya juga. Itu bagian dari tim yang harus didistribusikan pekerjaan mereka. Jadi kita membicarakan tim itu membicarakan bagaimana nanti konsepnya seperti ini yang diinginkan oleh konsumen. Mereka ingin seperti pencahayaan sekian dan sebagainya. Jadi di situ tim itu akan merumuskan satu kebijakan perencanaan yang memang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi atau kebutuhan dari si konsumen. Jadi peran koordinasi dan perencanaan itu sangat penting dalam banket, karena memang satu kali atau dua kali suatu kesalahan teknis dalam penyelenggaraan banketing itu bisa mempengaruhi keseluruhan dari aktivitas banketing itu sendiri. Kenyamanan, kebersihan, higienik, makanan yang disajikan dan sebagainya itu akan mempengaruhi keseluruhan dari aktivitas banketing. Ya, jadi koordinasi dan perencanaan yang matang itu akan menentukan suksesnya kegiatan tersebut, dan tentunya kesan yang baik yang mendalam bagi konsumen kita. Itu yang harus diinginkan, yang diharapkan dari banketing. Itulah langkah-langkah apa yang harus dilakukan terkait dengan pengorganisasian banketing ini. Yang pertama adalah peralatan ya, kita harus menyiapkan peralatan ya, karena memang kita sudah fokus di banketing, tentunya kita harus memiliki berbagai macam jenis peralatan yang dibutuhkan dalam banketing. Tentunya peralatan ini akan menentukan paket yang kita tawarkan ya. Gak mungkin lah kita menawarkan paket-paket yang kita sendiri tidak bisa membuat atau tidak memiliki peralatan mencukupi ya. Tentunya kita harus memiliki dulu peralatan yang mencukupi, kemudian bagaimana kita tahu ini kita bisa membuat ini ya, kita sodorkan paket-paket seperti ini. Ada dua hal yang harus diperhatikan, ada namanya back of house, yang kedua adalah front of house. Jadi back of house ini bagian dapurnya ya, sama sih sebenarnya dengan front house, tapi lebih mengarah kepada
servisnya. Kalau front of house itu lebih mengarah bagaimana memproduksi ya, produksi itu dia dengan menggunakan peralatan apa saja, misalnya stove, oven, grill, kemudian welding skillet, combi oven dan sebagainya. Ini menjadi peralatan yang digunakan bagi back of house, karyawan yang berada di bagian back of house ini untuk memproduksi makanan. Nah, ini harus tentunya peralatan-peralatan ini harus operasional dengan baik ya, untuk menghasilkan makanan yang diinginkan oleh konsumen. Jangan sampai peralatan ini mengalami kerusakan atau mungkin kendala sehingga akan mengganggu kinerja dari keseluruhan produksi makanan ya, sehingga itu akan mempengaruhi kesan dari banquet yang kita selenggarakan. Itu harus dijaga, ini harus benar-benar dapat beroperasional dengan baik karena terkait dengan produksi makanan. Dan kalau sudah kerusakan terjadi, itu akan mempengaruhi keseluruhan dari operasionalnya. Jadi seperti itu, back of house ini perannya cukup sangat penting dalam memproduksi, menghasilkan makanan-makanan yang diinginkan, dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian terkait dengan front of house itu lebih memang ini juga terkait dengan penyiapan peralatan untuk sajian. Jadi mereka itu bertugasnya dalam pelayanan baik itu antara melayani dapur ke area bangket, di area bangket juga menata peralatan yang ada di situ untuk dipergunakan oleh konsumen atau tamu undangan seperti itu. Jadi menyiapkan semua peralatan, menjamin bahwa peralatan yang ada di situ tuh beroperasional dengan baik. Jangan sampai macet atau tidak bisa dipergunakan sehingga itu akan mengganggu kesan yang baik dari aktivitas bangkit yang kita selenggarakan. Jadi seperti itu. Jadi harus semua pihak yang dalam back of house atau BOH dan front of house atau FOH itu memiliki kesamaan fungsi, itu pelayanan. Yang satunya produksi, yang satunya pelayanan tamu pada wisatawan, penyajian makanan, dan itu memiliki perannya sangat penting sekali karena memang langsung berhadapan dengan konsumen ya, memberikan pelayanan selama kegiatan bangkit, sebelum dan selama kegiatan bangkit, seperti itu. Jadi seandainya adik-adik nanti magang di tempat bangkit di hotel atau mungkin restoran menyediakan menu bangketing ya, mungkin adik-adik bisa masuk di front of house karena adik-adik dibekali untuk memasak ya, menggunakan peralatan yang terkait dengan back of house. Mungkin tujuannya adalah membantu front of house, petugas-petugas di FOH untuk menyediakan makanan, melayani tamu dan sebagainya pada saat jamuan bangket ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah flow of operation, jadi aliran kegiatan. Jadi ya tadi itu misalnya konsumen datang ke hotel kita ya, menawarkan paket, kemudian ketemu dengan tim dari bangket, divisi bangket, dan di situ menawarkan berbagai macam menu bangket. Kemudian ada kesepakatan koordinasi dengan tamu ya terkait dengan kebutuhan paket yang atau jenis paket yang diinginkan, kemudian kebutuhannya apa saja, hal-hal apa, request apa, spesifikasi apa yang mereka inginkan. Nah, itu disepakati bersama. Nah, kemudian namanya BO, Bangket Event Order. Jadi mereka sudah mendata berbagai kebutuhan, kemudian mereka sampaikan bahwa mereka dapat memenuhi, dengan kemudian mereka akan kembali mengfeedback ya, tentunya mengfeedback lagi ke customer terkait dengan pemesanan paket yang diinginkan terkait dengan bangket.
Jadi tentu untuk ada komunikasi, dan ini jauh-jauh hari, nggak bisa kita langsung kita menyiapkan menu makanan sekarang dan mungkin besok harus terselesai, nggak bisa. Tentunya kita harus membutuhkan waktu ya, untuk dari mulai aspek kesepakatan ini sampai dengan budgeting, forecast budget dan sebagainya, itu tentunya membutuhkan waktu. Nggak bisa kita langsung dekat. Jadi karena memang suatu event penyelenggaraan event harus disiapkan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin bahan-bahan dan sebagainya tentu harus didatangkan. Kita kan nggak bisa langsung datang dan sebagainya. Ini harus ada komunikasi baik lagi dengan tamu terkait dengan saya budget dan sebagainya. Jadi PO setelah koordinasi selesai, ada persetujuan terkait dengan paket yang diinginkan, request apa saja, kemudian diberikan kepada BOH. BOH itu take off host. Jadi bagian back of house itu bertugas merencanakan merancang budget dan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan ya, prepare food and drinks, jadi makanan minuman apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi sudah request mereka itu kita siapkan ya, tentunya harganya berapa, kemudian sudah selesai budgeting dan semuanya selesai, kita kembalikan lagi ke PO untuk dikomunikasikan dengan konsumen. Jadi konsumen itu mengetahui biayanya, kebutuhan biayanya berapa selama penyelenggaraan bangkit itu, acara bangkit itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apabila ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipenuhi atau mungkin hal-hal yang memang menyulitkan dari tidak tim bangkit, tentunya harus dibicarakan lebih jauh lagi dengan tamu. Tidak ada alternatif yang bisa untuk disampaikan sehingga mereka tidak kecewa dengan karena memang kita sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Mungkin ada suatu hal teknis atau hal-hal lain yang tidak bisa dipenuhi, ya kita sampaikan ya, dan tentunya kita memberikan sebuah alternatif yang sekiranya tamu itu tidak kecewa ya, seperti itu. Jadi tugasnya BOH itu ada dalam forecast, merancang anggaran, kemudian melakukan pembelian dan sebagainya, menyiapkan makanan dan minuman. Kemudian setelah selesai semuanya, kemudian disampaikan ke FOH. FOH itu delivers prepare items from BOH. Tugas jadi menyiapkan berbagai macam item-item yang sudah dipesan oleh konsumen dari back of house kepada tamu. Jadi di pelayanannya seperti itu sudah masuk dalam rancangan pelayanan. Jadi pada saat aktivitas banquet itu tugasnya FOH sudah memberikan suatu pelayanannya sebelum dan saat pra, dan pada saat pelayanan, pada saat kegiatan itu memberikan sebuah pelayanan terkait dengan pengiriman makanan ya, pelayanan servis dan jasa makanan dari BOH ke tamu ya, ke tamu undangan. Kemudian yang kedua adalah make sure operation smooth, jadi menjamin semuanya lancar ya. Jangan sampai kita mengalami sebuah kendala, kita harus memastikan semua peralatan, semua terkait dengan sound system, lampu, kemudian peralatan makan, minum dan sebagainya, meja, kursi dan sebagainya itu siap. Jadi tidak ada semua kendala-kendala yang nantinya dihadapi ya pada penyelenggaraan kegiatan. Karena kalau sudah terjadi kesalahan teknis itu akan berdampak pada kesan ya, tentunya kesan misalnya makannya pun enak tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya, tentunya akan berbeda ya, itu harus dipahami. Jadi tugasnya adalah menjamin kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Kemudian aspek yang ketiga adalah kitchen management ya, ini terkait dengan pengolahan dapur. Tentunya kita harus lebih ekstra hati-hati karena dapur itu menangani barang-barang yang terkait dengan elektronik ya, barang-barang terkait dengan
yang piring, gelas dan sebagainya. Kemudian terkait dengan makanan ya, makanan dan minuman ya, itu harus diperhatikan. Jadi yang pertama terkait dengan kitchen management itu kita harus lebih memperhatikan keamanan dari makanan. Jadi bagaimana makanan itu dapat disajikan dengan baik dan tidak malah membuat orang itu sakit. Itu selamat keamanan makanan ini harus dijaga juga. Jadi makanan itu juga harus dilihat sumbernya. Kita harus membeli sesuatu itu dari sumber yang memang tidak sembarangan ya, karena memang ini sekarang kondisi yang sekarang ini adalah kebutuhan dari konsumen itu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, yang yang memang tidak makanan yang tidak banyak mengandung pestisida dan sebagainya. Itu yang memang kebutuhan yang sekarang itu dibutuhkan oleh konsumen kita. Makanya kita harus lebih hati-hati dalam menjalin komunikasi jaringan dengan para supplier ya. Kita nggak bisa sembarangan ya, makanan kita ini harus memiliki standar khusus ya. Jadi kita harus jangan sampai makanan kita ini malah membuat orang itu seperti itu sakit sebagainya. Itu akan mempengaruhi citra kita nantinya ya. Itu ya food safety. Kemudian yang terkait yang kedua dengan menu planning ya, kita tentunya dengan peralatan yang sudah kita miliki kita bisa merancang berbagai macam menu ya, merancang menu yang bisa ditawarkan oleh tim bangkit kepada customer. Jadi kita sebagai bagian dari back office itu memiliki tugas adalah merencanakan menu makanan ya. Menu makanan ini apa saja, karena memang kita bisa memiliki keahlian di situ, ditunjang dengan peralatan yang memadai. Jadi kita bisa menyelenggarakan makanan itu, yaitu kita buatkan, kemudian kita forecast harganya berapa, itu namanya menu planningnya ya. Menunya berapa, per itemnya berapa, itu dihitung nominalnya berapa, itu menu planning. Jadi kita merancang menu, untuk menu dessertnya apa, main course-nya apa, kemudian apapun yang bisa disediakan di situ ya, mungkin menu lokalnya apa ya, itu bisa disiapkan di dalam menu planning. Kemudian yang berikutnya adalah forecasting of ingredients and suppliers. Ini yang saya sampaikan tadi, membuat sebuah daftar menu yang memang dibutuhkan ya, karena kita memang setiap banquet itu memiliki karakteristik tertentu, karena memang tentunya chef kemudian yang ada di situ tentunya memiliki keahlian dan keterampilan yang berbeda-beda. Tentunya kita harus koordinasi dengan para chef, tukang masak dan sebagainya yang ada di situ itu untuk menyiapkan menu-menu ya. Dan tentunya dengan kehadiran menu tersebut kita harus bekerja sama dengan suppliers ya, karena penyediaan supply ini harus berkelanjutan. Jangan sampai kita ini terkendala di aspek ini, karena ini adalah bahan dasar adalah pembuatan makanan ya. Kalau kita bicara ingredients ya, kita harus bicara suppliers ya, karena memang tentunya sudah masuk ke dalam menu planning ya. Kita harus berhati-hati membuat menu planning, karena harus menunya apa saja, kemudian bahan-bahannya apa yang harus disiapkan, dan ketersediaannya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah purchasing, pembelian ya, pembelian bahan makanan ya. Pembelian bahan makanan kita ambil dari suppliers atau pembelian dari langsung ke mungkin petani dan sebagainya, karena kita mungkin ingin mendapatkan harga yang lebih murah ya. Tentunya perlu jaringan ini ya, jaringan yang memang memberikan atau menjadi supplier yang berkelanjutan bagi hotel kita ya. Harus kita kerjasama ya. Pembelian ini jangan sampai kita membeli di pasar, karena tentunya harganya sudah berbeda. Tapi kalau kita membeli sesuatu dari pusatnya, entah itu dari
dari kelompok tani atau mungkin yang bisa kita ajak kerjasama, tentunya akan mengurangi biaya bahan ya. Itu yang paling yang makanya kita harus jeli terkait dengan purchasing ini ya, tentu kita harus banyak kerjasama di situ. Kemudian yang berikutnya adalah food preparation, menyebar makanan, kemudian pembuatan makanan dan sebagainya yang dilakukan oleh back of house. Jadi itu harus disiapkan makanannya. Kemudian penyimpanan ya itu harus hati-hati, karena memang makanan ada yang makanan yang memang cepet ya rusak, ada yang makanan yang tahan lama, itu harus dibedakan ya. Nah, semuanya bisa dicampur semua dalam satu tempat penyimpanan storage-nya, itu akan mengganggu keberlanjutan kebersihan, higiene dan sanitasinya dari makanan itu sendiri. Jadi harus dibedakan ya, penyimpanan juga harus dibedakan, mana makanan-makanan itu harus ditulis ya, makanan-makanan yang memang sudah dibeli terlebih dahulu juga harus dikeluarkan terlebih dahulu, nantinya jangan sampai dikeluarkan di akhir, nanti akan lebih membusuk di dalam penyimpanan sehingga akan mengganggu kualitas makanan itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada holding ya, penyiapan pada saat sajian makanan di tempat di area ya, karena memang harus disiapkan terlebih dahulu peralatan dan perlengkapannya. Kemudian yang berikutnya adalah dishing out, jadi mengeluarkan tempat-tempat makanan yang sudah dipergunakan, kemudian untuk dibersihkan, kemudian dirapikan di tempat yang aslinya seperti apa tempat letaknya. Jadi itu proses-proses manajemen yang ada di dapur, itu seperti itu bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah jasa pelayanan ya, ini yang memang sangat terkait erat dengan tamu ya, karena tamu itu berbagai macam karakter. Kita harus berupaya untuk menyamakan visi misi kita, kemudian bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang memang dibutuhkan oleh para tamu itu sendiri. Jadi kita harus cekatan, kemudian kita harus tepat waktu dan sebagainya, agar makanan yang ya selain makanannya enak, pelayanannya juga enak gitu. Jadi semuanya harus menjadi satu kesatuan ya. Itu jangan sampai pelayanannya enggak enak, makanannya enak, tapi itu akan mempengaruhi kesan yang didapat oleh konsumen. Jadi yang pertama terkait dengan jasa pelayanan ini, organizing the banquet team, jadi membangun tim banquet yang solid ya, yang terorganisir ya. Tentunya karena banyak orang, tentunya harus memiliki misalnya satu orang bisa melayani 10, satu pelayan bisa melayani 10 tamu ya. Misalnya satu meja bundar itu satu orang, itu mungkin melayani sajian minum, makan dan sebagainya yang ada di situ. Jadi meminimalisir ya berbagai macam keluhan, komplain jika semua dibiarkan ya, tentunya tidak akan mengganggu. Kalau seperti itu mungkin kan kita meminimalisir pergerakan dari tamu, sehingga akan memudahkan kita menjaga agar barang-barang kita tidak rusak dan sebagainya, sehingga mereka juga dapat terlayani dengan baik. Jadi itu pembagian tugas, job description-nya itu harus jelas ya. Nanti si A melayani meja A, meja 1 atau dan sebagainya, dan atau mungkin si yang lain bisa melayani yang lain, dan itu harus dibagi rata. Jadi itu namanya organizing the banquet team. Jadi kita memang harus mematuhi standar operasional prosedur yang ada di situ, karena itu terkait dengan pelayanan seperti apa yang diinginkan, dibutuhkan oleh tamu ya, pada saat mereka ikut dalam sajian banquet itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah managing the meal service, jadi mengatur menu makanan ya. Tentunya mengeluarkan makanan tidak semuanya dikeluarkan, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana setelah misalnya makanan itu selesai disajikan, kemudian orang tamu itu selesai makan ya, kita bersihkan dulu piringnya, sendoknya, kita bersihkan dulu, clean up dulu, kemudian kita sajikan kembali makanan berikutnya ya. Itu tuh menjadi pengaturan, pola-pola pengaturan makanan ya.
dari tamu, sehingga tamu itu merasa terlayani dengan baik ya. Jadi tidak semuanya kita sajikan dalam satu meja, sehingga mereka bingung mau makan yang apa dulu gitu. Jadi kita suguhkan dulu makanan apa yang pembuka, kemudian jenis makanan apa sebagai makanan intinya dan sebagainya, kemudian makanan penutupnya seperti apa ya. Tentunya kita yang bisa mengatur di situ, bukan tamunya yang mengatur, tapi kita yang mengatur keluar masuk makanan itu. Kemudian yang berikutnya adalah service, itu yang paling penting juga. Aliran pelayanannya seperti apa. Jadi keramahan, kemudian pelayanan yang kita berikan itu akan menjadi sesuatu yang bagus ya. Itu bisa menjadi penambal sulam apabila mungkin ada suatu komplain terkait dengan makanan yang rasa makanan mungkin tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya. Itu menjadi rasa pelengkap dari pelayanan kita. Kalau pelayanan kita baik, mungkin komplain tamu itu kepada kita mungkin tidak terlalu besar ya, tetapi itu malah servis itu kita sudah makanan udah nggak nyaman, nggak enak, kemudian servis kita juga kurang optimal ya, tentunya akan banyak komplain di situ ya. Ini akan menjadi penentu juga, servis itu sebagai penentu untuk kita ini agar mengurangi keluhan dari tamu yang kita layani yang menggunakan jasa bangkit kita. Itu ya, makanya kita harus mempergunakan SOP atau standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan di bangkit. Itu harus penting, harus diketahui juga. Kemudian berikutnya adalah ensuring smooth service, menjamin ya semuanya harus terlayani dengan baik semuanya, karena memang sudah di awal di organizing satu orang pelayan melayani 10 orang pada saat di meja ya. Itu semuanya menjadi tanggung jawab dari pelayan itu sendiri. Jadi semuanya lancar, tapi tetap di handle juga oleh ketua tim ya, koordinator tim ya, untuk menjamin semuanya terlayani dengan baik ya. Apabila ada suatu hal yang kurang bisa take over, sehingga semuanya bisa menjadi lancar ya. Jangan sampai terkendala sehingga akan mengganggu keseluruhan dari kelancaran dari kegiatan itu sendiri. Itu seperti itu. Dan yang berikutnya adalah handling customer complaint ya. Komplain itu pasti ya, insya Allah pasti ada dalam satu kegiatan. Tapi bagaimana secara kita ini menghandle komplain agar tidak menjadi berkelanjutan atau mungkin akan mengganggu citra kita ya, tentunya seperti itu. Tapi ada beberapa hal harus kita perhatikan terkait dengan menghandle komplain pelanggan sendiri. Yang pertama adalah menciptakan sebuah sistem untuk feedback. Jadi kita harus memberikan sebuah sistem ya, membangun sebuah sistem ya khusus ya. Mungkin dalam satu divisi bangkit itu harus ada satu orang khusus yang menangani, yang mampu menangani, mengakomodir keluhan dari customer ya. Tujuannya adalah ya mungkin kita panggil customer itu, kita panggil ke ruangan, kemudian kita berikan sesuatu yang menyenangkan, makanan yang enak dan sebagainya, baru kemudian mereka disuruh untuk mengungkapkan keluhannya apa. Jadi itu sebuah treatment juga bagi kita sebagai tim ya, agar komplain mereka itu mungkin akan berkurang ya. Tidak mungkin dari sejak awal mungkin sudah panas kepalanya sehingga ingin sekali meledak-meledak menyampaikan komplainnya. Tetapi setelah kita memberikan sebuah pelayanan menyenangkan, mungkin kita ajak ke ruangan yang menyenangkan, kemudian kita suguhkan makanan minuman yang menyenangkan, yang enak dan sebagainya, itu akan memberikan sebuah kesan yang berbeda, keramahan yang berbeda ya, seperti itu. Jadi itu jadi ada satu orang yang menangani khusus, yaitu menciptakan sebuah sistem ya, feedback ya. Jadi biar yang lain, staf yang lain tetap melakukan tugas sesuai dengan tugasnya. Satu orang ini akan bertugas untuk menangani komplain ya, seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah record and process, ya tentu harus dicatat semuanya. Apapun terkait dengan keluhan, apapun terkait dengan orang personal yang melakukan komplain itu harus dicatat. Jangan sampai itu bukan yang sebenarnya, artinya keluhan-keluhan itu memang disengaja, ya tujuannya adalah karena memang konsumen itu ada sesuatu yang kurang bagus, sehingga mereka membuat sebuah alasan-alasan keluhan, ya mungkin adanya sebuah ganti rugi dan sebagainya. Ya kita harus hati-hati juga, semua kita data, yang konsumen yang komplain itu kita data juga. Kemudian bagaimana sih kita mendata alurnya seperti apa sih kok sampai terjadi keluhan, kemudian di bagian apa yang dikeluhkan. Jadi itu harus dicatat dan diproses dengan baik, ya. Kemudian di acknowledge, ya acknowledge itu disampaikan kepada pihak yang terkait misalnya terkait dengan pelayanan, ya kita sampaikan ke divisinya terkait dengan bagian pelayanan. Kalau kita terkait dengan makanan, ya terkait dengan take of house, seperti itu. Jadi menyampaikannya sesuai dengan apa sih komplain utama dari konsumen itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah dianalisis, ya menganalisis berbagai macam kemungkinan, ya itu harus dianalisis lebih dalam lagi antar dua belah pihak ini, ya. Jadi jangan sampai kita terkesan membela produk kita, tapi di sisi lain juga, atau mungkin di sisi lain konsumen itu memiliki niatan yang kurang bagus, ya mungkin ada keinginan untuk seperti itu, ganti rugi dan sebagainya. Itu harus diperhatikan, harus dianalisis dengan baik, masing-masing memberikan sebuah gambaran rasional sehingga konsumen itu bisa mendapatkan penjelasan yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan sebagainya. Jadi bisa membangun lagi kesan yang bagus, ya dengan konsumen sendiri. Dianalisis permasalahannya seperti apa. Yang terakhir adalah follow up with the customer. Jadi terus melakukan follow up, komunikasi, ya dengan konsumen, baik itu pada saat komplain terjadi, mungkin pasca, ya setelah karena memang konsumen itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang bumerang buat kita. Jadi mereka tidak mempromosikan produk kita, jadi malah sebaliknya, ya itu yang harus kita komunikasi lagi, follow up, ya terus menerus dengan konsumen tersebut. Ya mungkin suatu saat mereka akan menyadari bahwa itu memang ada sesuatu kesalahan teknis misalnya, sehingga mereka akan kembali lagi membeli produk kita. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kita tinggalkan. Nah seperti itu. Nah ini adalah yang terakhir adalah trends and development. Jadi trends and development ini adalah kecenderungan dan pengembangan, ya. Jadi industri bangkit ini berkembang sangat cepat, ya sangat cepat sekali, ya sesuai dengan tren kebutuhan, sehingga harus diperhatikan bahwa harus melihat kebutuhan kecenderungannya apa, ya by keeping up with the trends and developments in the buffet and banqueting market, you can stay ahead of the competition and discover new ideas that enhance your restoran. Jadi jika kita terus update dengan aktivitas di bangket dan sebagainya, khusus dengan kebutuhan dari konsumen ke pasar, maka kita akan terus berada di depan pesaing kita. Pesaing kita banyak kalau kita bicara bangket, ya. Tapi bagaimana kita memproduksi sesuatu yang kreatif, yang ideal untuk konsumen, sehingga tentunya kan konsumen itu akan terus memiliki restoran kita, gitu. Itu yang harus diperhatikan, itu yang harus jadi kita harus banyak kerjasama dengan berbagai pihak, ya terkait dengan supply. Misalnya ini bagian taman, ya menyediakan kerjasama dengan banyak taman, ya bunga-bunga dan sebagainya, itu menjadi cara mungkin tata lampu, cahaya, sound system. Kemudian apabila kita butuh sesuatu lain yang memang tidak kita miliki, kita harus banyak kerjasama di situ. Jadi sewaktu-waktu kita butuhkan dengan
update trennya ini, ya kita bisa memenuhi sesuai dengan keinginan ekspektasi dari konsumen. Itu harus diperhatikan. Jadi semakin kita banyak jaringan di situ, semakin akan mempermudah kita untuk merealisasikan tren dan pengembangan produk kita sendiri. Selain produk kita berkembang, juga kita harus bekerja sama dengan orang-orang lain, penyedia yang lain, ya untuk membantu kita ya mengembangkan produk kita, melengkapi produk kita, menunjang ya. Nah, yang harus dilakukan adalah live serving a cooking station. Jadi menyediakan tempat untuk demo masak. Jadi di area buffet itu menyediakan tempat untuk masak. Jadi mereka chef melakukan atraksi masak di situ. Kemudian mereka akan mendapatkan gambaran bahwa itu sesuatu yang memang berbeda ya. Memang makanan disajikan secara langsung ya. Itu serving cooking station. Jadi mereka masih hangat, makanan disajikan masih hangat, masih baru dan sebagainya. Itu udah prosesnya mereka lihat dari awal sampai makanan disajikan. Mereka lihat, dari konsumen itu melihat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dessert buffet spread with 20 items such as macarons, cupcake dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang mungkin ya sesuatu kreativitas ya, sesuatu yang baru, yang unik ya, mungkin bisa kita sajikan ya. Mungkin tidak hanya ini, mungkin hal-hal yang lain bisa kita yang sifatnya trendy ya trendy yang memang sesuai dengan kebutuhan yang sekarang berlaku di masyarakat secara umum. Konsumen butuhkan seperti apa ini harus kita sajikan. Kemudian yang terakhir adalah local dishes without twist. Jadi ya ini tentunya masakan lokal yang diolah, yang memiliki cita rasa. Ini mungkin karena memang kita masakan lokal, ya tentunya kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari makanan lokal ini. Jangan sampai ditinggalkan. Makanan lokal ini harus terus ditingkatkan kualitasnya, sajiannya seperti apa sehingga memiliki daya tarik ya. Jadi kalau memang ya membedakan ya makanan yang di luar dan makanan yang di kota kita itu punya berbeda. Meskipun itu makanan lokal kita sama, tapi kita harus memiliki ciri khas tertentu. Itu harus diperhatikan bersama. Mungkin ini harus bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan, dijaga ibadah dan orang tuanya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.